Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala MTS An-Najah Ibu Imas Ulia SS beserta para wakil dan juga para dewan guru serta anak-anakku sekalian yang dicintai. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, Bapak Ahmad Saiful Bahri, biasa dipanggil Pak Epul. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang diskriminasi dan kesetaraan. Diskriminasi yang kita lihat dari penjelasan di atas yaitu perilaku negatif terhadap orang lain yang menjadi target prasangka. Jadi jangan sampai kita memberikan prasangka-prasangka negatif atau dalam bahasa lain itu suudzon kepada siapapun yang berada dalam lingkungan kita, terutama kita dalam lingkungan sekolah, maka harus tetap berprasangka baik, harus tetap berhusnuzon kepada siapapun. Karena ketika kita sudah berprasangka tidak baik kepada orang, maka nanti akan menimbulkan efek atau dampak yang kemudian menjadi sebuah masalah bagi kita. Selanjutnya kita akan melihat ragam daripada diskriminasi itu sendiri. Yang pertama ada yang dinamakan dengan tokenisme atau minimnya perilaku positif kepada pihak minoritas. Maka jangan sampai ada di dalam diri kita hal yang seperti ini. Perilaku positif itu harus tetap dikedepankan. Jangan sampai kita lebih mengedepankan perilaku-perilaku negatif kita kepada siapapun. Misalnya mencaci, memaki, atau membuli dalam kata yang lain. Itu tidak dibenarkan. Maka selalu berusaha untuk bisa terus kita berperilaku positif kepada siapapun, bahkan kepada orang yang memang tidak pernah kita sukai sekalipun. Berikutnya, bentuk diskriminasi yang lain ialah menolak untuk menolong. Ini jangan sampai terjadi di lingkungan kita, baik di kelas ataupun di luar kelas, di area madrasah ataupun di rumah, atau di lingkungan manapun. Ketika orang ingin meminta tolong, maka tolonglah. Karena jelas Rasulullah juga mengajarkan yang paling utama di antara yang lain adalah ada dua hal. Pertama, iman kepada Allah, dan yang kedua bermanfaat untuk orang-orang muslim. Nah, ini pun sejalan dengan jargonnya An-Najah sendiri, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mengendalikan tingkat diskriminasi. Tentu ketika kita menghadapi atau ketika kita merasa didiskriminasi oleh orang lain, atau mungkin dari kita sendiri mulai memiliki pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, maka ada beberapa langkah untuk kita mengantisipasi terjadi diskriminasi itu sendiri. Yang pertama, belajarlah untuk tidak membenci kepada siapapun, kepada diri kita, kepada teman kelas kita, kepada teman yang di luar kelas kita, kepada adik, kepada guru, dan siapapun. Kita harus tetap bisa belajar untuk tidak membenci. Ketika rasa benci ini muncul di dalam diri kita, maka hidup kita pun terasa akan tidak tenang. Maka bebaskanlah diri kita dari hal-hal yang seperti perilaku membenci ini. Yang kedua, adanya social influence, artinya perkembangan tingkat sosial kita, baik itu di kelas, di madrasah ataupun di luar madrasah, harus kita kembangkan. Bermasyarakat, bergaul, itu kita perlu. Harus, jangan sampai hanya bergaul dengan kelompoknya saja. Dan jangan sampai terjadi ada pengelompokan, atau ada grup-grupan, atau ada geng-gengan di sekolah. Nah, itu tidak dibenarkan. Maka bergaullah dengan siapapun, bergaullah dengan kelas manapun, tapi tetap menjaga kesopanan, tetap menjaga etika dan akhlak.
Itulah tadi beberapa hal tentang diskriminasi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka selanjutnya kita akan beralih kepada kesetaraan. Apa sih itu kesetaraan? Kesamaan. Apa sih itu kesamaan? Kita bisa lihat di sini suatu kondisi yang sama dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Hak-hak dasar adalah aktivitas dan kebutuhan hidup manusia dalam ranah ekonomi, sosial, budaya, hukum, kesehatan, agama, keagamaan, pendidikan, keamanan politik, dan lain hal sebagainya. Maka yang bisa kita pahami dalam kesetaraan di sini adalah bahwa kita memiliki kesamaan hak-hak dasar, baik di dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Tidak terlalu dibeda-bedakan, karena dengan adanya pembedaan, pengkotak-kotakan, maka sesungguhnya itu mulai kesetaraan itu akan ada. Maka jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Walaupun memang tentu beda porsi antara laki-laki dengan perempuan, akan tetapi porsinya itu jangan sampai melebihi batas daripada hal-hal yang sudah ada atau ketentuannya. Kemudian kalau kita perhatikan ada memang ayat Al-Quran yang menyatakan tentang kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki. Kita perhatikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Pada dasarnya semuanya sama, cuma nanti yang membedakan di hadapan Allah adalah ketakwaannya saja. Antara laki-laki dan perempuan sama saja, cuman takwa yang nanti hanya akan bisa membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada dasarnya laki-laki dan perempuan secara bersama memegang peranan penting dalam segala segi kehidupan. Tidak ada yang superior ataupun inferior, karena memang demikian Islam menggariskannya. Jadi tidak ada tuh yang merasa lebih superior, lebih berkuasa, mentang-mentang laki-laki saya dong yang lebih, mentang-mentang perempuan punya jabatan saya dong, enggak begitu. Sama saja secara hak dan kewajibannya. Akan tetapi walaupun demikian, semua manusia baik perempuan atau laki-laki memang bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotip peran gender yang kaku. Tapi bukan berarti hal ini bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, enggak juga. Tetapi hak, tanggung jawab, dan kesempatan tidaklah dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki ataupun perempuan. Karena kita juga tidak bisa memilih. Saya kan pengen dilahirkan sebagai laki-laki, enggak juga. Saya pengen dilahirkan sebagai perempuan juga, enggak begitu. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, kondisi saat ini tidak terbatas dengan kita dilahirkan sebagai laki-laki ataupun perempuan. Sama hak dan tanggung jawabnya memiliki persamaan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang kesetaraan. Ketika misalkan di dalam kelas itu ada yang namanya jadwal piket, maka ketika jadwal piket dibuat di kelas oleh kalian, tentu akan ada laki-laki dan perempuannya. Maka jangan mentang laki-laki kemudian nyapu, ngepel, itu semua perempuan yang mengerjakan. Nah, di situ perlu adanya letak kesetaraan. Hak dan kewajibannya sama. Dibagi tugas dengan baik. Misalkan kalau jadwal piketnya ada 3 orang dalam satu hari, maka orang si A yang pertama nyapu, si B misalkan beresin kursi atau meja, dan si C misalkan ngepel. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, sehingga kesetaraannya itu memang sama. Berikut ini Bapak akan perlihatkan video kepada kalian
tentang diskriminasi atau tindak kekerasan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di antara kita di kelas ataupun di lingkungan madrasah ataupun di luar lingkungan madrasah. Silahkan menyaksikan dan perhatikan baik-baik. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi, memperhatikan materi Bapak dari awal sampai terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, jangan sampai ada kekerasan atau diskriminasi di antara kita. Stop kekerasan di sekolah, stop kekerasan di rumah, stop kekerasan di masyarakat, dan stop kekerasan dimanapun itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.